Perkenalkan, nama saya Niko Prasetyausada, absen 21, kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan dapat terbentuk secara alami atau melalui perencanaan. Perencanaan yang dilakukan didasarkan pada beberapa teori pusat pertumbuhan, yaitu teori tempat sentral, teori kutub pertumbuhan, teori pusat pertumbuhan, teori polarisasi ekonomi. Mari kita bahas teori tempat sentral terlebih dahulu. Teori tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933, yang merupakan seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Teori pusat pertumbuhan dari Christaller ini diperkuat oleh pendapat August Lotz pada tahun 1945. Keduanya berkesimpulan bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Menurut Walter Christaller juga, suatu tempat sentral yang mempunyai batas-batas pengaruh yang melingkar dan komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Daerah atau wilayah yang komplementer ini adalah daerah yang dilayani oleh tempat sentral. Lingkaran batas yang ada pada kawasan pengaruh tempat-tempat sentral itu disebut batas ambang atau threshold level. Adapun konsep dasar dari teori tempat sentral yaitu 1. Population threshold, yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan kesinambungan dari unit pelayanan. 2. Range atau jangkauan, yaitu jarak maksimum yang perlu ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dari tempat pusat. Hierarkis tempat yang sentral dengan kawasan komplementernya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tempat sentral yang berhierarkis 3 atau K3. Yang kedua yaitu tempat sentral berhierarkis 4 atau K4. Dan yang ketiga yaitu tempat sentral berhierarkis 7 atau K7. Lanjut yang kedua, mari kita bahas tentang teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan atau growth pole concept dikemukakan oleh Perrault, seorang ahli ekonomi dari Prancis 1950. Menurut Perrault, kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, sebagai tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Tempat yang menjadi pusat pembangunan disebut pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Lanjut kita bahas teori yang ketiga, yaitu teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Baudeville, seorang ahli ekonomi Prancis. Menurut Baudeville, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Secara umum, teori ini menjawab 3 pertanyaan tentang kota atau wilayah, yaitu pertama, apakah yang menentukan banyaknya kota? Kedua, apakah yang menentukan besarnya kota? Dan ketiga, apakah yang menentukan persebaran kota? Dan yang keempat, kita akan membahas tentang teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal.
Menurut Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Teori polarisasi ekonomi Myrdal ini menggunakan konsep pusat pinggiran atau core periphery. Konsep pusat pinggiran merugikan daerah pinggiran sehingga perlu diatasi dengan membatasi migrasi atau urbanisasi, mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran, membangun daerah pinggiran, dan membangun wilayah perdesaan. Adanya pusat pertumbuhan akan berpengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut spread effect. Contohnya, terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upah buruh semakin tinggi, serta penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Adapun pengaruh negatifnya disebut backwash effect. Contohnya, adanya ketimpangan wilayah, meningkatnya kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan sebagainya.